Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word. Pada pembelajaran sebelumnya saya sedikit sudah membahas tentang apa itu spelling and grammar. Yang mana spelling and grammar ini adalah untuk memeriksa apakah ejaan atau tata bahasa yang sudah kita ketik di Microsoft Word ini sudah sesuai dengan ejaan yang benar atau belum. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa fitur spelling and grammar yang ada di Microsoft ini, pengaturan default bawaan Microsoft Word ini hanya mendeteksi bahasa Inggris saja. Sehingga kata-kata selain dari bahasa Inggris akan dianggap salah, maka ditandailah dengan gelombang garis-garis berwarna merah. Maka, agar spelling and grammar ini bisa dipergunakan untuk mengoreksi kesalahan typo atau kesalahan ketik, baik itu ejaan atau tata bahasanya, teman-teman harus download terlebih dahulu di situs resmi milik Microsoft. Teman-teman bisa mengeceknya terlebih dahulu apakah Proofing Tools bahasa Indonesianya sudah terinstall apa belum. Cara mengeceknya, teman-teman buka Microsoft Word. Kemudian teman-teman pilih file di pojok kiri atas. Dan di paling bagian bawah, teman-teman pilih option. Kemudian selanjutnya pilih language. Di bagian add additional editing language, di bagian sini ada panah yang mengarah ke bawah. Teman-teman klik di sini, kemudian cari bahasa Indonesia. Jika sudah ketemu, teman-teman klik. Kemudian tekan atau pilih add untuk menambahkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Indonesia, di sini statusnya installed. Artinya sudah terinstall. Karena memang sebelumnya saya sudah menginstal Proofing Tools bahasa Indonesia ini. Nah, jika teman-teman belum menginstal, maka statusnya di sini akan tertulis not installed. Seperti yang Arabic ini, Saudi Arabia. Nah, karena memang yang Arabic ini saya belum menginstalnya. Akan tetapi untuk Indonesia saya sudah menginstalnya. Maka jika teman-teman belum menginstal Proofing Tools bahasa Indonesia ini, di sini akan ada tulisan not installed. Maka teman-teman diharuskan untuk download terlebih dahulu, kemudian nanti untuk diinstal. Cara untuk mendownloadnya, teman-teman bisa klik langsung di tulisan not installed, seperti yang ada pada Arabic Saudi Arabia ini. Nah, di sini ada tulisan not installed. Teman-teman bisa klik di sini. Maka teman-teman klik di bagian bahasa Indonesianya. Maka nanti akan otomatis dibawa ke situs resmi milik Microsoft untuk mendownload Proofing Tools. Akan tetapi syaratnya laptop teman-teman harus terkoneksi terlebih dahulu dengan internet. Nah, jika laptop teman-teman belum terkoneksi dengan internet, teman-teman bisa mendownloadnya terlebih dahulu di HP. Untuk nanti kemudian setelah didownload, nanti dipindahkan ke laptop teman-teman. Lalu kemudian nanti diinstal. Untuk lebih jelasnya, maka saya akan pandu teman-teman cara untuk mendownloadnya dan kemudian nanti cara untuk menginstalnya juga. Yang perlu teman-teman lakukan adalah mengklik link yang sudah saya bagikan di deskripsi. Dan nanti disesuaikan dengan versi Microsoft Word yang teman-teman miliki. 2016, 2010, atau yang lainnya. Jika sudah diklik, maka teman-teman akan dibawa langsung ke situs resmi milik Microsoft. Nah, kemudian teman-teman di sini pilih unduh. Kemudian di sini ada pilihan unduhan yang diinginkan. Ini nantinya disesuaikan dengan ukuran bit di Microsoft Word yang teman-teman gunakan. Ada yang 64 dan ada juga yang 86. Cara mengecek ukuran bitnya, teman-teman buka lagi Microsoft Word. Kemudian teman-teman pilih file. Kemudian di paling bawah ada account. Nah, di sini teman-teman klik. Kemudian di sini ada about Word. Teman-teman klik di sini about Word. Nah, di sini Microsoft Word yang saya gunakan ini adalah 64 bit. Maka kita sesuaikan pilih yang 64 bit. Kemudian kita next. Nah, kemudian kita tunggu hingga proses download sampai selesai. Teman-teman pastikan terlebih dahulu apakah kita sudah selesai mendownloadnya atau belum. Setelah proses downloading selesai, kemudian teman-teman cari Proofing Tools yang sudah kita simpan.
Saya menyimpannya di sini. Nah, ini. Kemudian teman-teman double klik di Proofing Tools yang sudah kita download tadi. Akan tampil seperti ini, kemudian teman-teman klik yes. Nah, di sini. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian teman-teman centang di pojok kiri bawah di sini. Kemudian klik lanjut. Nah, akan ada bacaan seperti ini. Hampir selesai, cukup mulai ulang Word dan Anda bisa bekerja kembali. Maka sesuai perintah kita buka lagi Word, kemudian kita disuruh untuk merestart atau memulai ulang. Maka kita close Microsoft Word yang sedang kita jalankan. Kita refresh sebentar. Selanjutnya kita buka kembali. Untuk langkah selanjutnya, maka teman-teman harus mengaktifkan keyboard bahasa Indonesia. Keyboard yang saat ini sedang kita pakai atau saya pakai saat ini yaitu keyboard yang berbahasa Inggris. Maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia. Teman-teman pergi ke pencarian, kemudian ketikkan Region and Language Setting. Region. Nah, teman-teman klik Region and Language Setting. Teman-teman lihat di sini pengaturan default dari keyboard. Pengaturan keyboard dari laptop saya di sini masih menggunakan bahasa Inggris. Maka kita harus menambahkannya yaitu ke dalam bahasa Indonesia. Teman-teman pilih Add Language untuk menambahkan. Selanjutnya cari bahasa Indonesia. Jika sudah ketemu, teman-teman klik bahasa Indonesia. Setelah proses penambahan keyboard bahasa Indonesia telah kita lakukan, maka di bagian pojok kanan bawah di sini ada tulisan ENG. Artinya di sini English. Teman-teman klik di sini. Selanjutnya teman-teman pilih Indonesia. Jika keyboardnya sudah kita setting ke dalam bahasa Indonesia, proses selanjutnya maka teman-teman pergi lagi ke Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah contoh dokumen untuk kita jadikan sebagai contoh. Kata-kata dalam bahasa Indonesia ini masih ada gelombang-gelombang berwarna merah karena proofing toolsnya belum kita setting ke dalam bahasa Indonesia untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan atau ejaan dan tata bahasa Indonesia. Maka untuk mengaturnya, teman-teman pergi ke file kemudian selanjutnya pilih option, kemudian pilih language. Nah, di sini teman-teman lihat di bagian editing language di sini belum ada bahasa Indonesia. Maka teman-teman pilih di bagian add additional editing language, pilih bahasa Indonesia. Jika sudah ketemu, teman-teman klik, kemudian tambahkan dengan mengklik add. Di sini kita sudah menambahkan bahasa Indonesia. Nah, bila diperlukan, kita bisa men-setting bahasa Indonesia ini sebagai default editing language. Jadi sewaktu-waktu jika teman-teman membuka kembali Microsoft Word, otomatis ketika kita mengetik dalam berbahasa Indonesia, otomatis akan dikoreksi jika terdapat kesalahan. Kita klik set as default. Kemudian kita yes. Selanjutnya kita oke. Nah, di sini teman-teman diharuskan untuk merestart kembali Microsoft Word yang sedang kita jalankan. Kita oke, kemudian kita close. Kita don't. Nah, jangan di save ya. Selanjutnya kita buka kembali Microsoft Word. Nah, ini adalah contoh dokumen tadi yang kita jadikan sebagai contoh isi proposal ini ya. Kita klik ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih ada gelombang berwarna merah ini. Padahal kita tadi sudah menambahkan bahasa Indonesia. Lalu apa yang salah? Jadi yang salah adalah dokumen ini asal muasalnya itu dalam bahasa Inggris formatnya. Maka kita harus merubah formatnya ke dalam bahasa Indonesia. Teman-teman blok semuanya dengan menekan Ctrl A, Ctrl A. Selanjutnya teman-teman klik di sini. Nah, ini masih English. Teman-teman klik di sini. Nah, kemudian teman-teman rubah ke dalam bahasa Indonesia bahasanya. Nah, ini Indonesia.
Kemudian di bagian paling bawah di sini ada do not check spelling and or grammar. Nah, di sini pastikan tidak ada checklist. Nah, tidak ada checklist seperti ini. Nah, pastikan tidak ada checklist. Nah, kemudian selanjutnya kita oke. Nah, maka di sini sekarang spelling and grammar-nya atau proofing tools yang sudah kita pasang tadi, yang sudah kita install, sekarang sudah bekerja dan sudah mulai mendeteksi kesalahan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada gelombang-gelombang warna merah sebagian. Ya, artinya ini ada kesalahan pengetikan atau kesalahan ejaan atau tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini ada dating. Jika kita klik kanan pada kata-kata ini, kata-kata yang digaris bawahi dengan gelombang berwarna merah ini, kita klik kanan di sini, maka teman-teman akan mendapatkan saran perbaikan ejaan yang benar. Nah, di sini maksud dari itu ada datang, ada daging, datung, dating, dan daing. Nah, ini yang kita maksud adalah datang di sini ya. Maka kita klik datang. Nah, maka otomatis akan diperbaiki dengan kata-kata yang sesuai dengan yang kita inginkan. Atau teman-teman juga bisa memeriksa ejaannya dengan cara teman-teman klik review. Nah, di sini. Kemudian di bagian proofing, di sini ada simbol ABC. Ini adalah spelling and grammar. Teman-teman klik ini. Nah, akan muncul kotak dialog di sini. Kemudian teman-teman klik di bagian paling awal yang ditandai dengan gelombang berwarna merah ini. Nah, di sini ada latar belakang. Ini ditandai dengan gelombang berwarna merah. Teman-teman klik di sini. Nah, di sini ada dua saran. Yang pertama adalah latar belakangi, yang kedua latar spasi belakang. Nah, kenapa ini salah? Karena tidak ada spasi. Maka teman-teman klik latar belakang ini. Kemudian change. Nah, jika ingin menemukan otomatis kata-kata selanjutnya yang salah, teman-teman klik ignore once. Nah, di sini. Nah, di sini jampang tengah. Di sini karena memang tulisannya seperti ini, jampang tengah. Tidak ada spasi, jampang, spasi tengah tidak. Tapi disatukan di sini ya, jampang tengah. Kemudian teman-teman ignore once kembali. Nah, di sini aset. Nah, di sini ada double S. Yang benar yaitu yang menurut tata bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu S-nya itu adalah satu, bukan double ya. Nah, maka jika sudah menemukan kata yang pas, kemudian teman-teman klik change. Nah, di sini. Nah, selanjutnya di sini efektivitas. Nah, di sini efektivitas ditandai dengan gelombang berwarna merah karena di sini yang seharusnya efektivitas kata baku dalam bahasa Indonesianya itu memakai V pada F yang keduanya ini. Efektivitas, bukan pakai F. Namun demikian, efektivitas yang memakai V ini adalah kata bakunya. Itu. Akan tetapi efektivitas ini juga benar sebenarnya. Pakai F juga sebenarnya benar menurut bahasa Indonesia di dalam KBBI. Maka ini boleh pakai V atau pakai F. Jika teman-teman ingin memakai V, maka di sini boleh dirubah dengan menekan change kembali. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada senantias. Nah, ini tidak pakai A ya. Maka teman-teman pilih change. Ini adalah maksudnya adalah senantiasa. Selain dari itu, teman-teman juga bisa menambahkan kata-kata baku yang baru. Misalkan di sini kita tambahkan yang bojong tipar ini, kita tambahkan ke kamus di Microsoft Word ini. Dengan cara teman-teman klik di kata yang ingin kita tambahkan ini. Nah, kemudian teman-teman klik kanan. Nah, di sini ada Add to Dictionary. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, maka yang tadinya bojong tipar ini ada garis gelombang berwarna merah, sekarang tidak ada garis gelombang berwarna merah. Artinya ini sudah dianggap benar karena kita sudah menambahkan kata bojong tipar ini ke dalam kamus bahasa Indonesia yang ada di Microsoft Word ini. Misalkan kita ganti yang lain lagi, misalkan kata amin, A-nya itu double A ya di sini. Kemudian I-nya double I. Nah, ini adalah kesalahan sebenarnya dalam jika ditinjau dari segi bahasa Indonesia, dari segi EYD-nya. Yang benar itu adalah amin. Nah, ini A-nya itu double A. Walaupun sebenarnya dalam bahasa Arab A-nya itu harus panjang ya. Amin. Nah, seperti itu. Akan tetapi dalam penulisannya di dalam bahasa Indonesia seharusnya A-nya itu tidak double ya. Nah, misalkan kita mau menambahkan amin yang double A ini
ke dalam kamus yang ada di Microsoft Word ini. Maka teman-teman klik kanan pada kata yang ingin kita tambahkan. Nah, kemudian selanjutnya add to dictionary. Nah, teman-teman juga bisa menambahkannya di sini, di bagian kotak dialog di spelling ini. Kita tambahkan misalnya. Nah, atau bisa juga dengan cara mengklik kanan seperti yang tadi. Atau teman-teman juga bisa menambahkan kata-kata yang mungkin dianggap asing karena tidak ada di Proving Tools Kamus Bahasa Indonesia yang sudah kita download ini. Teman-teman bisa menambahkannya lebih dari satu. Untuk menambahkannya, teman-teman pergi ke File, di sini ada File. Lalu selanjutnya pilih Option. Selanjutnya ke Proving. Nah, di sini ada di bagian When Correcting Spelling in Microsoft Office Programs, di sini teman-teman pilih Custom Dictionaries. Selanjutnya teman-teman pilih Custom Dic ini. Lalu selanjutnya teman-teman pilih Edit Word List. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan lebih dari satu kata yang mungkin kata-kata itu sebenarnya benar ya. Akan tetapi karena tidak ada di kamus yang sudah kita download ini, yang ada di Microsoft Word ini, sehingga dianggap sebuah kesalahan. Maka teman-teman bisa menambahkannya di sini. Misalkan kata-kata seperti tadi amin. Nah, sebenarnya ini kan amin ini adalah sebuah kesalahan jika ditinjau dari segi EYD dalam bahasa Indonesia. Seharusnya A-nya itu adalah tidak double A. A-nya itu adalah satu. Amin. Maka teman-teman bisa menambahkan di sini. Lalu kemudian klik add. Nah, teman-teman bisa menambahkannya lagi lebih dari satu. Misalkan apa gitu. Nah, di sini. Misalkan efektivitas. Nah, efektivitas ini kan seharusnya jika melihat jika ditinjau dari kata baku di dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya memakai huruf V. Efektivitas ini memakai V. Walaupun sebenarnya ini juga ada di KBBI, efektivitas memakai F juga bisa ya. Nah, akan tetapi di kamus ini belum ada sehingga dianggap sebuah kesalahan. Maka teman-teman bisa menambahkannya. Efektivitas yang memakai huruf F ini. Kemudian jika sudah teman-teman klik OK. Kemudian OK. Oke ya. Maka ketika teman-teman menulis kata-kata yang sudah kita tambahkan tadi, misalkan tadi amin ya dengan double A. Nah, ini tidak akan ada gelombang berwarna merah karena kata-kata amin yang double A ini sudah kita tambahkan ke kamus yang sudah kita install di Microsoft Word ini. Kemudian tadi efektivitas. Nah, ini sebenarnya jika ditinjau dari kata baku dalam bahasa Indonesia ini sebuah kesalahan, seharusnya memakai huruf F. Akan tetapi kita sudah menambahkannya ke kamus yang ada di Microsoft Word ini sehingga efektivitas tidak dianggap lagi sebagai sebuah kesalahan. Kemudian ada yang perlu harus teman-teman ketahui dan ini sangat penting banget ya mengenai spelling and grammar ini, di mana ada sebuah kasus ketika kita mengetik dan ketikan kita itu sebenarnya salah, ada sebuah kesalahan. Akan tetapi Microsoft Word tidak mendeteksinya atau Proving Tools yang sudah kita download itu tidak mendeteksinya sebagai sebuah kesalahan dan tidak ditandai dengan gelombang berwarna merah. Maka teman-teman harus paham ini. Misalkan kita mengetik ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saat saya mengetik ini berilmu dahulu sebelum beramal. Akan tetapi di sini dahulu tidak memakai U. Artinya ini adalah salah. Artinya ini adalah sebuah kesalahan dan ini sebelum juga disingkat SBLM. Dan ini adalah kesalahan. Dan juga di sini memakai spasi. Seharusnya tidak memakai spasi. Seharusnya jika ini sebuah kesalahan karena kita tadi sudah menjalankan Proving Tools yang sudah kita install di Microsoft Word ini, seharusnya ini ditandai dengan berwarna merah karena ini adalah sebuah kesalahan, akan tetapi ini tidak. Nah, maka teman-teman harus periksa terlebih dahulu sebelum menjalankan fitur spelling and grammar ini. Teman-teman pergi ke file, kemudian option, lalu selanjutnya di bagian proving,
teman-teman klik proofing, kemudian di paling bagian bawah di sini ada exception for. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dua-duanya. Yang pertama, hide spelling error in this document only, kemudian hide grammar error in this document only, dua-duanya di checklist. Seharusnya ini tidak di checklist. Seharusnya begini. Karena jika di checklist maka deteksi bahasanya disembunyikan. Ini teman-teman bisa lihat hide, ini artinya disembunyikan. Maka pastikan ini tidak ada di checklist. Nah, seharusnya seperti ini. Lalu kemudian di bagian when correcting spelling and grammar in Word, nah ini semuanya di checklist ya. Semuanya di checklist. Jika pengaturannya sudah benar, maka teman-teman klik OK. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini dahul ini adalah ditandai dengan warna gelombang berwarna merah, kemudian sebelum dan juga ber. Maka teman-teman di sini bisa mengoreksinya. Teman-teman klik seperti yang tadi. Nah, di sini seharusnya di sini adalah dahulu. Kemudian juga di sini sebelum ya. Sublim. Nah, di sini belum. Nah, di sini kadang-kadang seperti ini ya, tidak ada saran kata ya. Seharusnya ini kan sebelum. Nah, tetapi di sini tidak ada saran sebelum ya. SBL, sublim, salam, silam, sel ya. Maka teman-teman ketik secara manual saja karena ini memang sebuah kesalahan. Ini seharusnya sebelum. Nah, kemudian di sini ada ber. Nah, seharusnya ini tidak memakai spasi. Nah, maka seharusnya seperti ini. Maka ini sudah menjadi benar. Ya, mungkin cukup sekian tutorial atau pelajaran kita kali ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman, jika ingin berlangganan video-video dari saya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya, teman-teman bisa klik subscribe, kemudian aktifkan juga tombol loncengnya. Dan jika menyukai video ini, teman-teman bisa klik like, atau jika ada saran, kritik dan saran, teman-teman bisa berkomentar dengan akhlak yang baik, dengan bahasa yang baik. Teman-teman bisa menyampaikannya di kolom komentar. Cukup sekian, mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran, kesehatan, rezeki, dan selalu istiqomah di atas kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.